Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifton Samsi Mustafa dari kelas 2E Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang evaluasi kelayakan usaha. Apa sih evaluasi kelayakan usaha? Oke, langsung saja ke pembahasan. Evaluasi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Pada dasarnya, evaluasi kelayakan usaha ini membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek atau bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Oke, adapun tujuan dari evaluasi kelayakan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk merintis usaha baru, misalnya membuka toko, membuka usaha, dan lain sebagainya. Yang nomor dua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang nomor tiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Berikutnya nomor 4, untuk menghindari resiko kerugian. Meminimalisir resiko yang tidak diinginkan, baik dari resiko yang dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Kemudian tujuan nomor 5, mempermudah perencanaan, yaitu meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dilaksanakan, di mana lokasi usaha, bagaimana cara menjalankan usaha, dan bagaimana mengawasi usaha jika terjadi penyimpangan. Kemudian tujuan nomor 6, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Nah, dengan rencana yang telah tersusun, maka sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Pengerjaan usaha pun dapat dilakukan secara sistematik. Kemudian tujuan nomor 7, mempermudah pengawasan. Dengan melaksanakan usaha sesuai dengan rencana, maka memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Kemudian tujuan nomor 8, mempermudah pengendalian. Jika usaha dapat diawasi, maka jika terjadi penyimpangan mudah dideteksi sehingga mudah untuk mengendalikan penyimpangan tersebut. Oke, selanjutnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian kelayakan usaha. Yang pertama yaitu pihak investor. Penilaian kelayakan usaha ditujukan untuk melakukan penilaian dari kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi masukan yang berguna sehingga dapat dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih objektif. Yang kedua yaitu pihak masyarakat. Hasil penilaian kelayakan usaha merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, baik yang terlibat langsung maupun yang muncul akibat adanya nilai tambah dari adanya usaha tersebut. Yang ketiga yaitu pihak pemerintah. Dari sudut pandang mikro, hasil dari penilaian kelayakan usaha bagi pemerintah terutama untuk pengembangan sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga kerja, tentunya juga akan menambah pemasukan pemerintah baik dari pajak pertambahan nilai maupun dari pajak penghasilan, biaya perizinan, biaya pendaftaran, dan biaya administrasi lainnya, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Yang berikutnya adalah pihak manajemen. Hasil penilaian kelayakan usaha merupakan ukuran kerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Kinerja tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha. Oke, selanjutnya adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian kelayakan usaha.
Ada beberapa aspek yang perlu dikaji untuk menentukan kelayakan suatu usaha, dan masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, namun saling berkaitan. Jika satu aspek tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan. Secara umum, aspek-aspek yang berkaitan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek hukum. Dalam aspek ini, yang dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari terjadi masalah. Dokumen yang diperlukan antara lain tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan izin mendirikan bangunan atau IMB, dan lain sebagainya. Aspek yang berikutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Faktor ada tidaknya konsumen yang akan membeli dan besarnya pasar yang ada perlu diketahui terlebih dahulu. Selain itu, juga harus mengetahui perilaku konsumen dan persaingan yang ada. Setelah mengetahui data dan potensi pasar, kemudian menyusun strategi pemasaran, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, dan tentu juga strategi promosi. Aspek berikutnya adalah aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah dana yang akan dibutuhkan, baik untuk modal investasi, pembelian aktiva tetap, maupun modal kerja. Yang berikutnya adalah aspek teknis atau operasi. Dalam aspek ini, yang akan digambarkan secara singkat adalah mengenai lokasi usaha, penentuan layout gedung, dan teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian aspek manajemen. Yang perlu diteliti dalam aspek manajemen adalah pemilik usaha, pengelolaan usaha, struktur organisasi, dan rencana kerja seperti pencapaian kerja, sasaran, dan tujuan. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi. Gambaran dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan apabila proyek dijalankan, terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu aspek dampak lingkungan. Dampak yang perlu diperhatikan antara lain yaitu terhadap tanah, terhadap air, terhadap udara, dan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.